Salam sejahtera bagi kita semua. Senang jumpa dengan saudara sekalian di channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan tema Firman menjadi manusia. Untuk menggali lebih dalam tema ini, kita akan dituntun menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa itu firman atau siapa firman itu? Yang kedua, mengapa Yohanes mengangkat topik firman? Dan yang ketiga, apa relevansinya dalam kehidupan kita saat ini? Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami mau belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kami percaya Roh Kudus menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saya akan membacakan 2 ayat bagi kita, ayat 1 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara sekalian, kata firman diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, logos, artinya sabda atau perkataan. Kata ini sejajar dengan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, dabar. Dabar artinya firman Allah, sejajar dengan hikmat. Jadi kata firman itu sebenarnya adalah sebuah kata yang sudah terkenal, baik dalam pemikiran orang Yahudi maupun dalam pemikiran orang Yunani. Dalam pemikiran orang Yahudi misalnya, kata firman itu dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama. Misalnya Mazmur 33 ayat 6. Di sana disebutkan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi firman di sini dipahami sebagai perwujudan wahyu Allah. Itu firman. Nah, sedangkan dalam alam pemikiran Yunani, logos atau firman itu dipahami jembatan antara Allah dan manusia. Jembatan antara Allah dan alam semesta. Jadi logos adalah sebuah kata dan konsep yang telah dikenal baik di kalangan orang Yahudi maupun di kalangan orang Yunani. Nah, apakah konsep logos atau pemahaman logos atau pemahaman firman dalam kitab Injil Yohanes sama seperti yang dipahami oleh orang Yahudi dan yang dipahami oleh orang Yunani? Jika kita melihat teks bacaan kita saat ini, pemahaman tentang logos yang diberitakan oleh Rasul Yohanes ini melampaui pemahaman dari orang Yahudi maupun orang Yunani. Yesus bukan hanya penjelmaan dari wahyu Allah, seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, tetapi perwujudan Allah itu sendiri dalam bentuk daging. Jadi Yesus atau firman itu adalah perwujudan Allah dalam bentuk manusia. Kepada Filipus, Yesus pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus atau firman itu adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Yang kedua, Yesus bukanlah sebuah prinsip yang menjadi perantara seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang Yunani. Yesus disebut pribadi
yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang Yunani. Dia sebuah prinsip yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Bukan. Logos bukan dalam pengertian itu. Firman bukan dalam pengertian itu. Tetapi firman yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah sebuah pribadi yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, ini menarik saudara sekalian. Sebab memahami Allah sebagai manusia itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nah, penginjil Yohanes menulis kitab Injil ini pada tahun 90 Masehi. Hal ini dapat kita ketahui dari catatan seorang tokoh gereja pada abad kedua Masehi yang bernama Irenaeus. Irenaeus mengatakan kitab Injil ini ditulis di kota Efesus oleh Rasul Yohanes sendiri pada tahun 90 Masehi. Nah, penekanannya adalah kemanusiaan dan keilahian Yesus. Tujuan ditulisnya kitab Injil ini adalah meyakinkan jemaat untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui bacaan kita saat ini? Mari kita arahkan perhatian kita pada ayat 1 dan 2. Disebutkan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara sekalian, ayat ini sesungguhnya mau menjelaskan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman. Jadi, di sini penginjil Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia lahir di kandang Bethlehem. Pada mulanya adalah firman. Ini sejajar dengan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang dalam hal menjelaskan tentang siapa Yesus, antara kitab Injil Matius, Lukas, dan Yohanes ada perbedaan. Kalau kitab Injil Matius dan Lukas menjelaskan tentang Yesus yang sudah ada menjadi manusia. Kalau kitab Injil Yohanes menjelaskan Yesus jauh sebelum kelahirannya di kandang Bethlehem. Penginjil Matius menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah keturunan dari Abraham, Daud, Yusuf, baru lahir Yesus. Kitab Injil Lukas pasal 3 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Adam. Nah, sedangkan penginjil Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu pra-eksistensi, artinya kehadirannya sudah ada jauh sebelumnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini penjelasan yang luar biasa. Yesus disebut di sini adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Harap ini digarisbawahi. Firman itu bukan di dalam Allah. Bukan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, dengan kalimat ini, penginjil Yohanes mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus sesungguhnya sudah ada jauh sebelum dia lahir di kandang Bethlehem. Dalam hal hubungan Yesus dengan Bapa, Yesus ada bersama-sama dengan Bapa. Ini menarik bagi kita dalam hal menggali siapa Yesus sebenarnya. Jadi, jika penginjil Matius dan penginjil Lukas menceritakan kepada kita tentang eksistensi Yesus, penginjil
Yohanes menceritakan kepada kita pra-eksistensi Yesus. Artinya kehadiran Yesus sebelum dia ada di dunia ini. Nah, saudara sekalian, jadi jelas di sini Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan ini sangat mudah kita pahami jika kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Di sana Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Jelas sekali di situ. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9, Yesus mengatakan kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa." Kemudian Yohanes 14 ayat 6, di sini Yesus menjawab pertanyaan Thomas ketika Thomas mengatakan, "Kami tidak tahu jalan ke situ, kami tidak tahu jalan ke rumah Bapa." Yesus tidak menunjukkan jalan, tidak. Tetapi Yesus menunjuk dirinya sebagai jalan. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini sebuah ungkapan yang luar biasa, saudara sekalian. Biasanya seseorang itu menunjukkan jalan menuju ke surga, menunjukkan jalan ke rumah Bapa. Tetapi Yesus menunjuk dirinya sendiri sebagai jalan. Yesus dan Bapa adalah satu. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa. Inilah penjelasan Yohanes yang pertama tentang Yesus, hubungan Yesus dengan Bapa. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Yohanes menjelaskan Yesus itu adalah firman. Firman yang menciptakan alam semesta ini. Disebut dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan dalam ayat yang ke-10 juga di sana dicatat, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi jelas Yesus itu adalah pencipta. Ini penting bagi kita. Sebab sekarang ini ada pengajaran sesat yang mengatakan Yesus itu bukan pencipta. Yesus itu diciptakan. Saya mau katakan kitab suci saat ini dengan jelas mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dunia ini dijadikan oleh Dia. Yesus adalah pencipta. Yesus bukan makhluk ciptaan. Seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Minta maaf. Kitab suci orang Kristen menegaskan Yesus bukan ciptaan. Tetapi di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan ayat 10 menegaskan Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di sini kita melihat hubungan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus disebutkan sebagai terang, dan Yohanes Pembaptis disebutkan sebagai orang yang memberikan kesaksian tentang terang itu. Ya. Yesus adalah terang dunia, dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang memberikan kesaksian tentang hal itu. Yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-14, di sini disebutkan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Namun sayang sekali dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 disebutkan bahwa dunia ini tidak mengenal Dia, dunia ini tidak menerimanya. Jadi kalau kita membaca kitab Injil, Yesus bersitegang dengan orang Farisi, Yesus bersitegang dengan ahli-ahli Taurat, kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus disiksa, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus direndahkan, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Semuanya itu memperjelas apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes, bahwa dunia tidak mengenal Dia dan dunia tidak menerima Dia. Nah, semua ini adalah gambaran kesombongan manusia.
Jika demikian, apa maknanya bagi kita? Kalau Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, firman yang telah menjadi manusia itu sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Dia punya segalanya. Singgasana surga itu ditinggalkannya. Dia datang menjumpai manusia, merendahkan dirinya sebagai manusia. Firman menjadi manusia. Itu adalah kerendahan hati Allah yang dinyatakan kepada manusia. Yang kedua, kunjungannya ke dunia ini sesungguhnya adalah kepedulian Allah. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia sangat mengasihi manusia. Dia mengunjungi manusia. Dia datang menjadi manusia. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang mau berkomunikasi dengan manusia. Dia bukan Allah yang tertutup. Bukan Allah yang menjaga jarak. Tetapi Allah yang mau berkomunikasi dengan manusia. Dia datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita dewasa ini? Saudara sekalian, dengan berita Yesus adalah firman yang menjadi manusia, iman kita semakin dikuatkan. Iman kita semakin diteguhkan. Di tengah pengajaran sesat dewasa ini, kita semakin kuat untuk beriman. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Saksi Yehova menolak keilahian Yesus. Mereka menerima kemanusiaan Yesus. Penginjil Yohanes menolak pemahaman yang seperti itu. Yesus pada satu sisi adalah manusiawi, tetapi pada sisi yang lain, Yesus itu ilahi. Jadi menerima Yesus harus benar-benar utuh, menerima kemanusiaannya dan menerima keilahiannya. Yesus bukan makhluk ciptaan, seperti yang dipahami oleh aliran saksi Yehova, yang mengatakan Yesus itu diciptakan sejajar dengan malaikat Mikael. Tidak. Yesus bukan ciptaan. Kitab suci secara khusus penginjil Yohanes mengatakan dia adalah pencipta. Nah, Injil Yohanes ini ditulis untuk meyakinkan semua orang bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Mengapa? Hanya Yesuslah yang berani berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Hanya Yesuslah yang berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada nabi di dunia ini, tidak ada orang hebat di dunia ini yang berani mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan itu karena dia adalah Allah. Dan pada akhirnya kita semua tiba pada sebuah kesadaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia telah lahir di kandang Bethlehem. Dia telah melakukan pelayanan 3 tahun lebih. Dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia disiksa, pada akhirnya mati di Bukit Golgota. Dia bangkit dari kubur, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia naik ke sorga. Kemudian dia mencurahkan rohnya yang kudus. Semuanya itu disaksikan oleh murid yang dekat dengannya, yaitu Yohanes. Yohanes menyaksikan semuanya itu, dan dia memberikan kesaksian, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus memberikan jaminan,
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Barang siapa percaya kepadanya, dia pasti beroleh hidup yang kekal. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent adalah minggu mempersiapkan kita untuk menyongsong Natal. Pada pada sisi yang lain, mempersiapkan kita untuk menyongsong kedatangannya kembali. Jangan pernah lepaskan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebab keyakinan itu sangat-sangat berguna bagi kita. Dengan keyakinan yang semacam itu, kita menjadi pribadi yang mentaati Yesus. Dan jika itu kita lakukan, kita pasti beroleh hidup yang kekal.